Pi, lu pura-pura nggak tahu Nilai aja. telepon gue nantinya Jadi ceritanya pas gue opening lu pura-pura nggak tahu, lu pikir lu gini, anjing, Kir, kenapa di mobil anjing gitu ya. Oke. Kita mah di sini penonton pura-pura nggak tahu ya ceritanya ini. Orang mah diikat lah. Gimmick. Orang mah diikat goblok. Hello guys, welcome to the ADC. Ada apa in the car? Jumpa lagi bersama duo reviewer terviral terlurus, jam tangan, atas kacamata, atasin kacamata. Apalagi kalau bukan di ADC, ada apa? Di Sinema. Itulah dia. Terobosan baru, Pi. Ini namanya kayak Sumpah, nggak ada janjian. biar kayak carpool gitu loh. Ya kalau carpool nyanyi goblok. Boleh ya nyanyi, ayo menyanyi apa? No comment, itu sih dari tamu. Pak. Biar diliatin orang-orang goblok. Hari ini kita mau ADC-nya itu adalah film Catatan Si Boy. Catatan Si Boy, direkturnya tuh Hanung. Kita sambil menyetir ya guys, karena kan ini tepat di tanggal 19 Agustus ini hari menyetir sedunia. Jadi semua orang di dunia sekarang menyetir guys. Tidak terkecuali ya, Kagak lah, pasti ada yang di rumah juga. Tidak terkecuali si Adam. Gelap tolol. Tidak terkecuali si Adam gitu. Si Adam siapa? Ada tuh yang gak mau nyetir dia. Lah, anaknya rebel banget. Baca B. Ya. Film ini diproduseri oleh Boy, seorang mahasiswa sempurna. Produseri dulu, goblok. Manoj Punjabi. Oh, MD. Direkturnya Hanung Bramantyo. Writer Upi. Cast ada Angga Yunanda, Siva Haju, Alisa Daguise, Rebecca Kopler, Emansipasi, Michael Olindo, Camela de Van der Kroek, Lukman Sardi, Meriam Belina, Dede Yusuf, Marcella Zalianti, Pohon Jagung, Paramount Man. Batu Kumis. Ada juga Semen Catur. Dan juga yang terakhir ada penampilan spesial dari Laba-laba Ngantuk. Film ini bercerita tentang apa, Pi? Tentang Angga Yunanda yang menjadi si Boy. Gitu doang. Iya. Nggak asik banget. Boy, seorang mahasiswa sempurna, tampan, kaya, menyenangkan, dan lembut hatinya. Tak heran jika ia banyak lembut nantinya, tidak berbulu juga dia. tidak berbulu. Tapi nggak ada, dadanya nggak berbulu sama. Jambangnya berbulu. Iya, kayaknya dicukur-cukurin deh tuh. Nggak ada jembutnya juga yang nggak Yunanda anjing. Astagfirullahaladzim, kita nggak ngeliat sih kalau itu. Ada tadi pas adegan yang tinju-tinju pakai celana boxing kagak. Biasanya kalau orang bulunya lebat sampai atas itu kelihatan dia sampai perutnya. Itu mah nggak ada, dia mah mulus itu kayaknya si Angga Yunanda itu. Si yang satunya tuh yang DJ tuh baru tuh ada tuh. Harus kita ngobrolin itu harus banget ya anjing. Namun Boy telah memiliki kekasih yang sangat ia cintai bernama Nook. Si perempuan cantik putri dari seorang sahabat publik, pejabat. Sayangnya hubungan Boy dan Nook tidak direstui oleh ayahnya Nook. Boy frustration and a broken heart. Ada broken heart. Ketika Nook disappear dan memutus total kontak dengan Boy. Boy larut dalam kesedihan karena rasa kehilangannya hingga seorang mahasiswi. Seorang mahasiswi baru yang cantik bernama Vera berhasil menyusup dan mulai berusaha menyembuhkan hati Boy. Hal ini membuat Boy mengalami serangan dari mantan pacar Vera yang bernama Jeffrey. Yang tidak terima dengan hubungan Boy dan Vera. Situasi semakin pelik ketika Nook kembali hadir ke dalam hidup Boy. Siapakah perempuan yang berhasil masuk ke dalam catatan hati? Makasih. Ya. Siapakah perempuan yang berhasil masuk ke dalam catatan hati Boy? Oke, itulah cerita tentang si Boy. Padahal filmnya sedang tayang di bioskop. Kalau kalian gak mau ke spoiler, silakan kalian keluar dari video ini, anjing bangsat. Gue kira diklakson orang anjing. Apa yang kita dulu ya? Kita suka dulu kali ya? Kita nggak suka dulu kali ya? Yang kita nggak suka. Apa sih dulu? Soalnya film ini terlalu netral sih, terlalu abu-abu gitu loh. Jadi kayak dibilang jelek enggak, dibilang bagus enggak gitu. Kalau gue sih lebih banyak merasa, kalau gue pribadi lebih merasa banyak bagusnya daripada betul. Yang enggaknya. Karena kok lu bilang betul, lu mah kan so-so katanya 50-50 kalau lu. Gue ngebetulin lu lah. Kita mulai dulu dari yang kita suka dulu lah. Lah katanya yang kurangnya. Kita suka dulu aja. Ya udah.
Oke, yang kita suka dulu, kalau gue yang pertama udah pasti kameranya kelihatan mahal banget. Sumpah kameranya, shot-shotnya bagus Udah banget. pastilah, PH-nya aja udah pastilah MD ya. Kita nggak perlu Ya, kita tahu dari pengambilan gambarnya bahwa ini tuh Production budgetnya house film mantep. terlaris coy, KKN. Iya. Iya, Gokil. apalagi yang mau ditakuti kalau soal teknis ya. Iya, kalau soal teknis mah MD Kamera udahlah, kamera udah. nggak usah di Nggak usah, gila. Bikin nyaman nontonnya, Betul. nggak kayak runyem-runyem, tidak jamuran, lensa. Grading juga, maksudnya grading nggak terlalu ini juga lah. Iya, nggak terlalu- walaupun di beberapa scene kayak gradingnya yang gue bingung kok rada oren gitu, tapi somehow tidak mengganggu sama Nggak sekali. mengganggu lah, maksudnya Tetap kelihatan tetap kelihatan estetiknya dapet. tetap kelihatan estetik dan ciamik gitu shootnya. Estetiknya dapat. Terus kayak kalau misalnya mau kita bahas soal acting, di beberapa nggak usah dipertanyakan lah actingnya. Iya ya. betul, kayak Kayak- gue suka banget sama Tante Meriam Bellina di sini, ya Allah, suka banget. Angga gua. Yunanda juga sebagai boy, dia berhasil merepresentasikan boy zaman dulu ya. Maksudnya kayak Gua sih cowok merasanya- yang sempurna gitu ya. Iya, gue sih merasa Angga Yunanda pas banget sih untuk jadi Peran si boy ya, maksudnya kayak bener-bener cowok, definisi cowok perfect yang anjing, kayak dari Iya. dari tutur katanya. Green Greenfield. Kok jadi susu goblok? Green flag berjalan dia, bro. Iya benar. Iya. Masalahnya kayak dari cara Angga Yunanda itu bertutur kata, terus dari cara dari hobi-hobi dia, dari matanya pun kita tuh tahu dia ini cowok yang perfect anjir. Kayak maksudnya cara dia berteman juga, cara dia menteri teman-temannya. Emang peran ini kayaknya ada untuk Angga Yunanda sih. Kayaknya gue nggak bisa melihat ada aktor lain yang bisa memerankan si boy selain Angga Yunanda untuk memerankan sosok orang yang sempurna gitu. Gitu sih, cakepnya dapet, Ada sih sebenarnya, cuman jemputnya nggak dapet itu dia tuh. astagfirullahaladzim. Ada Iya, sih iya. sebenarnya yang lebih cocok memerankan boy. Oli London. Siapa sih? Ada lagi ya? Fizi. Visi Upin Ipin. Iya. Enggak. Visi Upin Ipin. Yang paling cocok ya inilah Boy William lah. Boy William. Karena namanya Boy. hanya karena namanya jadi Hanya karena namanya Boy. catatan si Boy William dong. Iya, literally si Boy. Catatan literally si Boy. Iya, catatan literally Boy Ah. karena namanya Boy William. Bisa kalau mau dibuat ininya mah, kalau mau ada bencong. Ih, ledakin lah. Oke, selanjutnya ada satu aktor baru yang mencuri perhatian, yaitu adalah si Elman Sipasi. Menurut gue, Iya, menurut gue di sini dia nolong banget ya, sangat karena menolong di sisi komedinya ya. Iya, biar kayak- nggak bosenin filmnya. karena film ini tuh kan cukup dibilang film yang 80% cinta-cintaan, bener deh, sumpah. cinta-cintaan. Dari tadi lah lu nyalain ini lampu tolol. Iya, baru kepikiran sekarang ya, ternyata. Goblok, Padahal padahal- dia nyalain lebih kelihatan nih kita. Padahal justru. keluar kompleknya dari tadi, anjing. Oke, si Elman menurut gue cukup mencuri Perhatian ya. banget sih menurut gue dengan Bahasa bancinya itu. bahasa bancinya, dengan gaya badannya, apalagi yang pas dia pas mos dia sosokan mau jadi cowok. Iya, sosokan marahin junior itu gue merasa lucu banget sih di situ. Lucu sih di situ. Terus juga kayak raut mukanya pun kayak ada satu adegan yang dia tuh nggak ngomong, Iya. cuma raut mukanya doang, tapi lucu anjir. Tapi lucu, iya. Itu tuh kayak kita waktu nonton Susana itu ya, adegannya si Opi Kumis ya. Iya, betul. Dianya dia yang Opi Kumisnya tapi lucu. Tapi lucu, bener. Si Elman tuh bisa kayak gitu loh. Bener. Maksud gue kayak keren sih di situ Bener. si Elman anjir. Kayaknya dia the rising star sih, kayak Iya, kalau ada film-film yang berhubungan dengan yang butuh- lelaki gemulai butuh lagi, cucok-cucokan. sumpah Elman Udah harus. pick Elman, bener deh, pick Elman. Gak ada lagi yang bisa memerankan cowok bencong kayaknya selain Elman anjir. Kayak Iya, lucu apalagi lah. dengan bahasa-bahasa yakin ikut. Iya. Tekote. Even Keanu di Keramat nggak selucu ini loh, nggak selucu Iya. Elman ya. Karena Keanu nggak terlalu yang kayak Elman banget. Ah. Nggak, gini, menurut gua kenapa dia bisa lucu banget, memang ya Emon karakternya sebenarnya dulu diperankan Kayak gitu oleh ya. Om Didi Petet, ya seperti begitu memang. Tapi di sini Elman bener-bener bisa deliver dengan baik. Iya. Ininya. Terus yang gue suka berikutnya adalah setnya. The Rumahnya Boy. si Boy, anjing, kayak kita tuh believe banget dia orang kaya, anjing. Anjing bener ya, kayak rumahnya tuh Kayak bagus banget, kayak hotel cuy. kayak bikin penonton tuh pengen tinggal di situ, anjing. Kayak Sumpah. rumah-rumah mafia. Kalau misalnya kalian pernah nonton film-film mafia di film-film mafia luar negeri ya, kayak gitu, kayak bapaknya tuh kayak mafia anjir.
mafia Meksiko gitu anjing rumahnya. Iya, gue jadi bingung kerjaannya apa gitu. Tapi kan memang sesuai sama ceritanya kan, karena memang boy yang jadul, catatan si boy yang jadul yang diperankan oleh Ongki Alexander, memang sekaya itu Pak Boy. Oh, zaman dulu. Memang kaya banget, boy itu diceritakan kaya dan juga dia tapi green flag juga, memang baik hati orangnya. Oke, gitu. Tapi emang rumahnya si, pokoknya setnya tuh meyakinkan lah. Apalagi misalnya si boy sekolahnya di sekolah, ceritanya kan dia kaya nih si boy. Iya. Sekolahnya pun berhasil menunjukkan kalau itu sekolah Orang kaya, betul. Kaya gitu loh. Bahkan cameo-cameonya pun yang jadi murid-murid kampusnya nggak ada yang jelek anjing, kayak ya orang kaya kayak itu high class banget gitu loh. Kayak mau masuk situ kayaknya good looking itu juga diperhatikan kayaknya sama kampus itu ya. Terus selanjutnya ada satu adegan yang gue suka banget, yaitu adegan pas boy dikerumunin. Kenapa kita diberhentiin? Kita mau ke kanan, Pak. Misi ya, Pak? Apa lihat-lihat? Ajar loh. Tahu udah lihat-lihat melet-melet lagi. Tampang. Masa gitu? Enggak sih kayaknya kalau melet-melet. Oh, ada satu adegan yang adegan si boynya yang dikerumunin itu tuh bagus banget anjing. Itu bagus banget dari warnanya. Iya. Ini kita masuk juga kepada pembahasan setnya yang dimana ini setnya banyak banget yang ciamik banget. Contohnya yang ada boy dikeroyok, itu boy mau keluar dari basement mobilnya terus dikeroyok sama ada mobil-mobil ngerumunin mobilnya boy. Di situ shootnya cantik banget anjing, kayak Mas Hanung nih berhasil membuat shootnya tuh kayak berasa kita kayak lagi nonton film action Hollywood gitu. Betul. Iya, sumpah. Dipadukan dengan adegan-adegan action koreografi. Iya, memang adegan actionnya memang terkesan yang tidak kurang natural tapi dan terkesan koreografi banget, tapi memang ya wajar aja sih. Tentu memang pemerannya juga bukan yang dan juga bukan yang atlet atau bukan yang biasa memerankan action gitu. Iya, Amin, dan karena kan juga film ini genrenya bukan action. Betul. Genrenya action, drama. Action itu cuman bumbu doang. Jadi kayak masih bisa dimaklumi lah di situnya. Iya, masih bisa dimaklumi. Bagian koreografi yang kasar itu masih dan bisa dimaklumi. nggak mengganggu juga kok adegan actionnya, walaupun ini cukup bisa dinikmati menurut gua sih. Betul. Selanjutnya apalagi yang lu suka dari film ini? Yang gue suka dari film ini adalah gue lebih suka chemistry antara si Angga Yunanda sama si Fahaju sih daripada sama yang pemeran Vera. Gue merasa karena gue penonton drakor ya guys ya. Si Fahaju kan dulu main nama lu, bekas lu itu si Fahaju. Jangan dibilang bekas gue, goblok banget anjing. Kan dulu pernah sempet sama lu. Iya, memang pernah main film sama gue bareng juga. Terus iya. Waktu sama lu di film bareng itu kan love interest-nya lu. Tapi waktu itu si Fahaju belum terkenal sekarang. Iya, makanya itu bekas lu anjoy, gila. Sekarang dia sama goblok banget anjing. Sama itu ya, sama Angga Yunanda. Gila lu sekelas Angga Yunanda, Cok. Gila, gue Alpi Yunanda. Enggak sih ternyata. Si Fahaju sekarang karirnya udah meroket, lu gini-gini aja, Pi. Nge-review film di mobil. Si Fahaju karirnya udah menanjak, gua malah pura-pura gila. Udah jadi GJ lu, Pi. Si Fahaju udah jadi pemeran utama lu. Ya, yang penting mah buat makan ada, Ger, sama buat internet. Udah itu aja. Secukupnya, yang penting mobil udah lunas. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal mobil ya, gara-gara film si Boy, gue jadi baru sadar ternyata mobil orang kaya bagasinya nggak perlu dijeglekin, coy. Dari buka itu bisa nutup sendiri. Ada lagi satu yang lu lupa, mobil orang kaya. Mobil orang kaya kagak ada stiker McD-nya, Cok. Iya, Cok. Anjing. Ya kan kalau itu mah udah dicopot, bangsat. Itu mah udah dicopot. Enggak, yang gua keren tuh kayak si ada Angga Yunanda scene dia ngebuka bagasi, abis itu ditinggalin anjing. Kata gua, kenapa nggak ditutup? Ternyata pas dia tinggalin dia dari belakang nutup sendiri, Sat. Enggak, dia tuh sempat dipencet gini. Iya, terus dia tinggalin aja kan, ternyata bisa nutup sendiri anjing. Mobil orang kaya ya. Kalau kita juga nutup sendiri, tapi karena pernya udah copot. Jadi kayak nutupnya bukan pelan-pelan, jebret langsung gitu. Lah kalau kita mah harus dijegrekin. Udah mana kadang-kadang dijegrekin juga kurang kenceng ya kan, kalau mobil orang-orang biasa aja kayak kita mah. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal mobil, bener ya, mobil-mobil di film ini tuh kelihatan niat juga ya. Kelihatan bagus banget loh anjing itu mobilnya. Kelihatan believable. Mobilnya si Angga Yunanda warna hijau itu cakep banget anjing. Mobilnya Vera juga yang kapnya merah, kebuka, iya. itu kayak apa ya?
Gue bisa memaklumi ketika ada scene si Vera kecopetan pakai mobil yang kapnya kebuka gitu, karena memang dia baru pulang dari LA, coy. Betul. Baru pulang dari LA, karena di LA kan pakai mobil kayak gitu biasa-biasa aja dong. Benar. Nah, pakai mobil kayak gitu di Jakarta ya kecopetan Kejamret. lah, kejamret, tolol banget. By the way ini POV kalian lagi duduk di bumper mobil sini ya. Sambil ngeliatin kita. Gak usah dibilang kayak gitu, goblok. POV ceritanya kalian lagi duduk di bumper ini di atas AC ya. Oke, selanjutnya ada lagi nggak yang lu suka dari film ini? Yang gue suka, tadi gue lagi ngebahas chemistry-nya Angga Yunanda. Pura-puranya HS nggak ada ya, pura-puranya HS nggak ada kan ceritanya nanti ada tuh segmen Profesor HS baru Iya. dia dipanggil. Kalau sekarang pura-puranya dia nggak ada ya. Iya, pura-puranya Oke. nggak ada ya. Ada lagi nggak yang lu suka, Pi? Ini bukan HS ya, tapi ini adalah ting. Nah, itu. Nah, bukan HS. Gue suka banget chemistry-nya Angga Yunanda sama Syifa Haju. Emang Syifa Haju juga gue ngerasanya dia actingnya berkembang banget sih dari mulai dulu waktu pernah satu project sama gue. Lu mentorin tuh, lu yang ngajarin. Goblok, tuh, Pi. gue gak pernah ngajarin, dia emang berbakat Itu, anjing. Pi. Semenjak sama lu dia tuh langsung menanjak karir. Goblok, Pi. anjing, jangan meninggi-ninggikan gue anjing. Gue gak sewah itu bang. Lu di fallback gak sama dia? Dulu di akunnya sebelum ke-hack, tapi sekarang udah enggak pas akun baru. Nah, terus Tapi lu follow gak di akunnya sekarang? enggak. Oh, Ya karena musuhan. Oh, Gua Star Syndrome. Sumpah Si enggak. Fajri Star Syndrome. Enggak, sumpah gua enggak musuhan sama si Faju anjir. Dia Kalau Star Syndrome, Pi. Hah? Dia Star Syndrome. Ya gua enggak tahu, belum ketemu lagi. Lu bilang Star Syndrome. Sumpah kagak anjing. Iya, ini kan gua nanggepnya. Lah nanggepnya gimana? Itu kan lu nanggep karena gua pernah ngomong gitu berarti. Iya. Orang gua kagak pernah ngomong kayak Enggak, gitu. lu gak pernah ngomong gitu. Tapi Lah emang kalau gua kagak pernah ngomong kayak gitu, lu gimana bisa menganggap dia Star gua Syndrome? menganggap sendiri aja. Hah? Kayak gua menganggap sendiri. Karena gue penonton drakor ya guys ya. Anjing anak kucing. anak kucing, monyet, dasar anak-anak. Lu gak usah begitu bangsa. Karena gue adalah penonton drakor ya guys ya. Gue suka banget waktu adegan mobil Syifa Haju dijegat sama Angga Yunanda. Terus dia Jaga dia gini, prit. itu nilang, bukan jegat, beda. Stop, mobil jangan berjalan. Mobil jangan berjalan. Mobil jangan berjalan. Terus Angga Yunani, Ahmian. Swiper dong. Nah terus dia kan bilang, tante saya mau bicara sama Nuke sebentar. Nah di situ gue ngeliat, wah gila, lumayan merinding sih karena dibantu sama backsoundnya juga, sama tatapan mereka yang sama-sama. Gue ngerasanya tatapannya memang berbicara. Ini tatapannya Angga Yunanda itu si matanya, Cok. Gila, matanya. Syifa Haju juga matanya juga menurut gue. Dua-duanya tuh mata kita yang bicara selalu nyaman bersama. Streaming di kitab sekarang, streaming di kitab. Kayak mata mereka tuh seolah-olah bertemu, coy. Menempel lalu. Begini. Enggak gitu. Mata mereka tuh bertemu lalu saling berbicara tanpa mereka ngomong kayak. Betul. Ya walaupun mereka ngomong juga sebenarnya, tapi kan gue merasa selain mereka ngomong pakai mulut, matanya juga ngomong. Terus adegan kayak penuh haru biru, perpisahannya tuh kerasa banget pedihnya di gue sih. Terus pas juga adegan yang Syifa Haju kan balik lagi, ya dia datang ke rumah si Boy, terus dia berbicara lah tuh. Berbicara di situ juga padu padankan dengan set yang terlihat di belakang itu bokeh halaman rumahnya Boy yang malam hari tuh cantik banget setnya, ditambah backsoundnya, jadi romansanya tuh sebagai gue yang suasananya dapet lah. Iya, sebagai gue yang penggemar bet drakor melihat itu vibes-nya K-pop banget. Vibes-nya drama Korea iya, banget. vibes-nya drama Korea banget, dapet banget di situ. Gue ngerasanya kayak ih anjir, nyelekitnya dapet kayak apa ya, lu si Boy kan nama panjangnya Boyen. Makanya udah dipanggil Boy. Jadi hilang anjing green flag-nya, jadi aneh entar. Iya. Oh, gitu. Kalau Boy kan Nuke, aku sayang kamu. Iya. Kalau Boyen, Nuke, sayang lu ya. Gitu. Beda dong. Malah jadi Madura. Kok Madura? Iya sih, sebenarnya jualan dari film itu adalah jualan rasa nostalgik. Pertama rasa nostalgik karena gue tuh belum nonton ya. Gue tuh zaman dulu nggak nonton si Boy. Cuman menurut Alpi ini tuh Boy zaman dulu banget. Gitu. Iya, lumayan mirip sama Boy zaman dulu banget karena gue tuh dulu nonton Boy tuh di TV. Gue tuh waktu zaman kecil anaknya TV banget waktu 90-an karena gue tuh jam 1 apa di Indosiar? Siraman Rohani ini jam 1. Buser dulu. Ih. Buser kalau di Indosiar. Jam 7 malam apa di RCTI?
memang sebuah nama. Ada dulu yang Ya, pakai cincin betul. hilang. Sama si Boy zaman dulu lumayan mirip, dan memang gue ngerasa memang Boy zaman dulu juga romansanya memang bagi orang yang nggak suka nonton romansa memang agak cringe. Tapi menurut gue lebih ngerasanya ini tuh cringe-nya nggak seberapa dengan Dylan 2. Gue nonton Dylan 2. Gue nonton Dylan 2. Argantara deh. Buset. Argantara lumayan keren sih. Tapi Dylan 2 tuh, Dylan 2 Pemilea sih judulnya, gue lupa yang kedua pokoknya, bukan yang Iqbal yang pertama. Dylan Ya, 2.0 apa ya? goblok. Pokoknya yang pertama tuh gue masih oke lah, yang kedua tuh Dylan buset bergidik. Ini gue anjing, ubun-ubun gue. Sumpah di situ gue merinding banget. Nah, gue nonton si catatan si Boy ini, gue ngerasanya masih masih bisa ditelan, masih ya. bisa dinikmati lah, nggak cringe yang gimana, walaupun memang ya udah 80% 70% di film ini cuman I love you Nuke, I love you, aku cinta kamu setulusnya, aku cinta kamu Boy, aku cinta kamu Nuke, aku sayang kamu Boy, aku sayang kamu Nuke. Iya. Udah 70% itu doang film ini, tapi ya menurut gue masih bisa oke-oke aja sih. Didukung sama, kalau scene-nya cuman kayak cinta-cintaan kayak gitu tapi tidak didukung dengan shot yang bagus, set yang bagus, backsound yang mendukung, misalnya aku cinta kamu Nuke, empat mata bicara padamu. Iya, gue males kalau kayak gitu. Kalau Iya. ini kan backsoundnya ini semuanya pokoknya gue rasa itu kekuatan acting sih, itu kayak itu betul. kekuatan chemistry. Ke chemistry-nya juga gue suka banget Angga Yunanda sama si Fahaju makanya kan si Angga Yunanda chemistry-nya kurang tuh sama si Vera karena Betul. mungkin mereka jarang main. Iya. Si Ananda sama si Fahaju mungkin sering ketemu di lokasi syuting, Iya. udah temenan juga, jadi dapat chemistry-nya itu. Kekuatan chemistry. Tapi sih. somehow gue lupa ya, emang Vera tuh yang zaman dulu tuh, Meriam Bellina dia. iya tahu gue, maksudnya Vera tuh zaman dulu karakternya kayak gini apa enggak gitu loh. Karena yang gue rasa yang di sekarang tuh gue kayak annoyed banget ya sama karakter Vera ini. Emang dulu kayak gini yang gitu. yang Vera tuh yang karakternya yang bukan yang kayak rambutnya berantakan putih terus pegang tongkat, akan kubunuh kau. Siapa anjing? Itu siapa? Akan kumatikan kau wanita laknat. Itu film apa? Iya. Tapi memang kalau ternyata memang Vera karakternya seperti ini, berarti dia berhasil bikin gue kesel. Karena dari pertama aja gue ngerasa Cewek red flag sih. Vera ini memang cewek red flag Udah sih. tercium itu entar di catatan hitam aja lah. Iya, catatan hitam sih. Enggak. Ini enggak masuk catatan hitam justru karena memang skripnya seperti itu, Ger. Iya. Karena memang skripnya seperti itu, karena dia bikin kita kesel, berarti dia berhasil. Ingus gue bawa semangka. Penting banget anjing, ingus bau semangka gimana nih? Ini kayak gini. Oke, lanjut. Iya, berarti dia berhasil Ya. memerankan Vera dengan seorang sengeselin itu, seterganggu itu gitu. Oke. Ada lagi nggak yang lu suka dari film ini? Kayaknya overall udah sih. Sebenarnya film ini tuh gak bisa dibilang film jelek juga sih. Cuman mungkin emang bukan pasarnya tuh nggak semua orang aja gitu. Betul. Nggak semua orang. Mungkin ada orang yang nggak suka cinta-cintaan banget gitu, yang bakal kayak cringe banget. Contohnya apa? Kayak Geralt. Geralt tuh gue ngerasa banget film ini tuh bukan tipenya dia, karena dia tadi banyak agak risihnya pasin cinta-cintaan. Agak-agak menggelinjang, pentilnya mengeras, gue tahu banget. Karena ya ini bukan film dia aja gitu. Tapi buat kalian yang suka film yang cinta-cintaan banget, ya mungkin kalian bisa suka sama ini. Karena kalau apalagi yang kalian suka drakor yang gemoy-gemoy banget, yang ini banget. Wattpad, kamu Wattpad juga guys seharusnya suka sih sama film ini. Iya, harusnya sih bisa jadi sih kaum AU. Selanjutnya catatan hitam. Gue nggak banyak sih catatan hitam. Kalau gue paling ya, bagi gue 120 menit itu durasi yang cukup lama untuk di film ini. Terus karena isinya tuh dialog-dialog yang ya udah, yang gue tahu udah gitu dialognya. Terus juga kayak jadinya gue merasa 120 menit itu panjang banget gitu untuk gue mendengarkan lagi film ini dan seluruh dialognya gitu. Itu sih. Ada lagi nggak kalau lu? Iya sih, gue juga ngerasa sebenarnya ini masih bisa dipadetin lagi untuk jadi perfect, karena tadi menurut gue ada beberapa yang gue ngerasanya ini nggak perlu, kayak agak dragging gitu, tapi diadain. Ya mungkin nggak tahu lah. Adegan ini aja, adegan si Boy berantem sama Jeffrey aja sampai 3 kali. Padahal mah ujung-ujungnya si Jeffrey tetap kalah aja. Padahal ujung-ujungnya si Angga Yunanda tetap si Boy tetap maafin si Jeffrey kan. Menegangkan pun enggak adegan berantem itu anjing, kayak maksudnya kayak udah tahu pasti si Boy yang menang gitu. Jadi kayak menurut gue adegan 3 kali itu kalau dikat aja tuh udah bisa
selamatin 20 menit lah Iya dari gini, film karena menurut gue kenapa ini juga merasa agak kelamaan, karena kita udah tahu endingnya. Kalian pasti kalau nonton ini kalian udah pasti bisa nebak dari mulai dia nggak direstuin sama bapaknya, terus dia masih mencoba gigih, kalian pasti udah tahu, udah tahu mengira ujungnya kemana. arah endingnya tuh kayak Cuman- gimana. Dan yang kalian pikirkan itu endingnya kemana, ya itu bakal jadi endingnya. Cuman gitu. maksud gue kayak kelamaan sampai situnya. iya, dialognya tuh terlalu bertele-tele. Dialognya tuh terlalu bertele-tele aja menurut gue ya. Terus juga banyak sekali jokes-jokes yang layer 1 yang gue juga nontonnya cukup risih ya. Banyak sekali jokes-jokes itu kayak lu nih kayak ini aja lu kayak ini gitu-gitu Nah, loh, kayak makanya gini. Lu nih kaku banget kayak jalan tol, lu ini lurus banget kayak kuaci kayak gitu-gitu loh. makanya Itu males, itu lazy writing sih menurut gue. ini komedinya makanya ketolong banget sama Si Elman. Tante Meriam Bellina sama Elman ya. Apalagi si Meriam Bellina Sebagai tiba-tiba boy. mengeluarkan quotes-nya Pevita Pierce. Apalagi di situ gua ngakak banget sumpah. Meriam Bellina ngeluarin quotes yang sempat viral dari Pevita Jadi Pierce. adanya si anaknya Meriam Bellina, si Vera lagi sedih, terus Iya. mamanya datang buat nenangin, mamanya kasihlah quotes lah. Apa Pi? Tidak ada kesalahan yang disebut kesalahan. Di situ gua ngakak Enggak, gini kata sengakak-ngakaknya. Meriam Bellina, Mama ada dengar satu kutipan dari seorang artis namanya Pevita. Pepita, pakai Pepita. Pepita. Kata dia tidak ada Ada kesalahan yang disebut kesalahan. Bukan gua doang, gue yakin ngakak. Itu ada mbak-mbak di bawah juga ada beberapa ngakak juga gitu. Iya, Karena iya, itu lucu sih. saking Karena jokes-jokes- filosofisnya. Jokesnya Meriam Bellina tuh jokes situasi gitu loh. Gue yakin juga itu improve loh. Misalnya kayak Jeffrey, sini temani nonton tante sinetron. Ini sinetron bagus loh. Judulnya Istri Tetanggaku Menikahi Suamimu ya gitu. Iya pokoknya ribet dah pokoknya silsilahnya anjing. Iya, terus dengan bahasa-bahasa Sundanya dia gitu Iya, kan. Sunda Lucu campur banget sih. Inggris itu lucu banget anjir. Lucu. Nah, selanjutnya adalah yang gue nggak suka dari film ini juga tuh, mohon maaf banget ya, tapi yang memerankan si Jeffrey nggak dulu gitu menurut gue, karena Actingnya agak actingnya sangat kebanting dengan Angga Yunanda dan teman-teman, even bahkan dia kebanting sama Elman loh, yang Elman itu bukan aktor anjir, Iya. kayak maksud Elman gue tuh kayak content creator loh. kaku, masih terlihat kaku banget. Mungkin seiring berjalannya karirnya dia akan belajar dari Iya. setiap film. Semoga lah ya, kita selalu optimis Iya. lah ya. Atau mungkin dia akan menyerah kayak Mas Kribo yang sekarang juga udah nggak pernah kelihatan main film. Bukan nggak pernah kelihatan main film, kan emang PH-nya juga bukan PH gede mereka dia mah. Oh iya, film-film. Nanti mungkin ada di film-film yang PH kecil Oh lagi. iya, misalnya film-film kayak hantu misteri jemput kuntilanak gitu-gitu ya. Iya, misteri Bapak putri antara ibuku juga. itu gua nggak tahu Iya, juga. Terus kayak ibuku ternyata waria gitu-gitulah pokoknya film-filmnya dia. Cuma kalau untuk di film ini yang pemeran Jeffrey masih terlihat sangat kaku banget sih. Kayak apalagi pas adegan dia sosokan mau jadi Joker anjing. Aduh, nggak dulu Mas. Iya, mau sesuatu mau jadi psikopat gitu Iya, ya Allah. Aduh, nggak dulu deh di situ. Cukup risih ya ngelihatnya. Betul. Termasuk si Vera menurut gue juga masih cukup kaku ya. Somehow dia bagus, tapi somehow biasa aja gitu. Ya ada naik turunnya lah. Ada naik momen turunnya kalau benar. pemeran Ada Vera momen ini. naik- Ada momen naik turunnya sih dia si Vera. Terus ada lagi nggak catatan hitam kalau yang di HP lo? Kalau catatan hitam gua nggak ada sih, paling kayak logika kecil aja kayak Kayak gimana? lu ngubur botol di pantai tapi di pinggir lautnya, apakah itu tidak akan kena air pasang gitu. Jadi si boy ini konteksnya dia sama si Nuke ini, dia lagi momen-momen romantis, dia bilang ayo kita isi wish kita di kertas lalu kita masukin ke botol dan kita kubur, suatu saat kita akan balik lagi ke sini, kita buka lagi. Oke. Dia isi tuh wish-wishnya, aku ingin apa bla 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 bla. Dia kubur di dalam pasir. Taruh batu. Di kuburnya pun kayak cuman segini doang anjing. Orang tuh kubur Ya, yang dalam, dalam bangsat. dalam. Dia kuburnya cuman segini mungkin. Nah, udah gitu di pinggir banget air. Jadi ini air. Dia kuburnya di sini anjing. Iya. Udah gitu dia bilang mau di ini berapa bulan lagi, pokoknya yang lama lah. Dia kan juga sempet ke luar negeri dulu. Apa kagak kena pasang surut? Terus dia tandain pakai batu. Terus bisa-bisanya Bisa-bisanya 3 tahun berikutnya, tiga- 4 tahun berikutnya iya. balik lagi masih ada masih persis. ada persis. Batunya pun tidak terusik sama sekali. Batunya pun tidak seperti tidak tergeser, Itu kayaknya tidak. scene-nya diambil hari yang sama itu, cuma beda baju doang. Emang iya bajingan. Nggak mungkin 4 tahun lah, nggak sih? Emang iya Nggak bajingan, mungkin tapi 4 tahun sih, kayaknya. Tapi nggak tahu lagi kalau beneran 4 tahun ya. Terus Anjing ada juga nih, masa setelah sekian lama dekat nih, si Vera baru tahu kalau si Boy punya Instagram. betul.
Terus kayak akhirnya pas di scroll dia nemu lah fotonya si Boy sama si Nuke. Disitulah akhirnya terjadi perkelahian. Gak mungkin ketika lu dekat sama orang yang hal yang lu cari pertama kali Instagram anjing zaman sekarang anjing. Iya, Gak mungkin sih. Gak mungkin setelah dekat baru ternyata kamu punya Instagram ya gitu. Gak mungkin anjing. Gak mungkin anjing gitu. Cara lu apalagi digambarkan si Vera ini dia yang suka duluan nih sama si Boy kan. Pas di awal-awal siapa tuh kakak kelas cakep banget gitu. Gak mungkin lu nggak ngestak, apalagi sih kalau cewek itu udah suka sama orang, jiwa detektifnya tuh melebihi detektif Conan anjing. Kayak nggak mungkin si Vera nggak mencari tahu seluk beluknya. Nggak mungkin baru nemu hari itu juga sih. Betul. Banyak lah logika kayak contohnya adalah masa lu kepikiran abis lu latihan boxing terus lu main jet ski bangsat sama pacar lu. Lu latihan boxing. Terus lu abis itu dijemput pacar lu. Ayo kita ngedate. Nah, lu ngedate naik jet pribadi. Oke, masih oke. Ke pulau pribadi gitu, pulau private. Lu piknik di pulau private yang gak ada isinya, cuma lu berdua doang sama pacar lu. Naik jet ski. Abis itu ngobrol. Lu gak mungkin ngobrol cuma 15 menit dong. Lu pasti ngobrol lama. Bener. Abis itu balik lagi, kan pasti naik kapal lagi dong. Gak mungkin lu naik pesawat lagi. Iya. Terus lu abis naik pesawat mendarat, lu nganterin pulang pacar lu naik motor. Masih sore. Langitnya tuh kayak langit jam 4 anjing. Masa langitnya masih kayak jam 4 sore? Gak mungkin anjing logikanya. Gak kayak gak logis. Masalahnya ini tuh lu latihan boxing subuh, gue percaya. Coy, kalau latihan boxingnya subuh. Jangan bayangin ini tuh helikopter ya, jet anjing. Jet pribadi. Kalau helikopter ya udahlah kayak misalnya kita ke Pulau Bidadari nih helikopter segitu set lah setengah jam. Iya. Jet anjing, ini jet loh, jet yang jet harus pribadi. ke lapangan. Yang harus ke mungkin lu kayak ke lapangan terbang khusus gitu kalau jet pribadi kan. Kayak anjing sih itu disitulah benar terjadi ketidakmungkinan. Terus kayak banyak angel ala sinetron ish banget. Yang cuman diambil kayak dari depan itu menurut gue sangat sinetron. Jadi makanya itu mungkin yang memberikan efek film ini tuh sangat sinetron gitu. Iya. Gitu sih. Udahlah. Udah 40 menit. HS lah HS. Jangan keluar. Oh, biar ceritanya dia masuk. Lalu tadi ngapain bangsat? Oke, berikutnya kita mau meminta seolah-olah kita jemput HS dong. Bilang HS. HS, pura-pura kita jemput lu ya. Oke, berikutnya kita akan memanggil pendapat ahli. Kita mau jemput ini seorang ahli ya. Dia ini di bidang tarot gitu. Ahli percintaan. Langsung aja kita panggilkan Profesor HS. Kulu. Aduh, gila gue muter-muter nyari alamat lu anjing. HS, lu baru pindah ya? Iya. Oh. Iya. Nadanya dulu. Iya. HS. Overall film ini menurut lo? Overall gak banyak yang bisa aku komentarin dari film ini karena aku sibuk mengagumi kehidupan dan keseharian orang kaya yang ada di film ini. Betul. Bener. Gue juga sih. Kayaknya spektakuler banget lo ini tapi. Kayaknya spektakuler banget anjing. Siska Cole kayak gini juga kehidupannya. Mungkin. Sama Jesse No Limit itu ya? Jess. Oke, catatan putih dulu ada nggak? Ada satu hal yang aku suka dari film ini karena mereka syuting di gedung kampusku sendiri, salah satu gedung women. Tapi kok nggak ada Lela tadi kelihatan? Kok nggak ada Lela sih? Mungkin dia lagi bikin skrip terbaik yang pernah ada nanti untuk film selanjutnya. Itu sih yang aku suka ya dari film ini, syuting di salah satu gedung kampus. Oke. Oh ya. Terus ada catatan hitam nggak? Catatan hitam ada satu scene ketika si Boy sama teman-temannya merayakan tahun baru nih. Dari setnya sudah mewah, kembang apinya sangat bagus, banyak tumbler light di mana-mana. Tapi ada dua hal yang masih kurang dari set itu. Adalah jagung bakar dan Fanta. Wah, iya. Bangsat itu kan kalau orang miskin. Iya. Kalau orang kayak pakai kita daging barbecue dia tuh barbecue apa vodka atau apa sih? Tapi emang sih kurang cok, barbecue nggak pakai jagung bakar tuh kurang anjing. Iya ya, kayak kalau belum tahun baru pakai jagung bakar nggak kayak bisa anjing. Nggak bisa ya anjing. Itu nggak bisa diterima. Bukan budaya kami. Bukan budaya kami, tapi kitanya yang nggak relate anjing. Hashtag bukan budaya kami kalau yang gitu ya. Oke. Overall film aku, bagi aku film ini adalah film yang punya pasarnya sendiri, yang pasti bukan aku karena bisa dibilang juga nih film yang fan service Angga Yunanda banget. Kayak di sini kalian akan sangat melihat Angga Yunanda itu sebagai
pria yang bisa bikin janin kalian hamil online gitu ya. Jadi kayak bener-bener akan bikin baper buat kaum-kaum tertentu. Kalau yang suka film-film percintaan, film-film yang bikin baper tetapi nggak lebay, ini bisa dibilang nggak lebay ya, termasuk nggak lebay. Nggak lebay kok, masih nggak mengganggu kok. Iya, buat kayak gua. maksudnya kayak takarannya pas lah ini, cinta-cintaannya nggak yang berlebihan banget. Iya. Jadi ini adalah sebuah tontonan yang bisa kalian tonton, bisa menjadi pilihan Ya, buat betul. kalian tonton gitu. Betul. Goblok nih. Aku masih bisa kasih film ini di 6/10. Gua 7/10 sih, karena ini menurut gua cukup drakor-ish. Cukup drakor-ish untuk adegan percintaannya. Gua merasa pedih juga sama percintaannya Boy dan Nuke ini. Pada saat mereka ini. Kalau aku 7/10 karena aku masih bisa apresiasi selain drama yang ingin mereka bangun, mereka masih memasukin bumbu komedi dan actionnya juga. Betul. Oke, jadi seperti itulah ya film catatan si Boy, sebuah film yang bisa menjadi pilihan. Kalau kita kayaknya approve ya. Iya, kita kayaknya approve nih. Kita approve tapi untuk Ini makanya kita nyari gimmick ada ini di dulu. mobil. Tapi ini ada ininya, ada disclaimer-nya. Ini itu film approve buat kalian yang emang suka romansa-romansa. Iya, buat kalian yang nggak Anak-anak suka muda film-film romansa banget, yang cinta-cinta yang nggak perlu nonton ini karena kalian pasti akan risih dengan Dan juga buat Adegan-adegan ibu-ibu, mungkin cintanya. ibu-ibu yang dulu nonton catatan si Boy dan baper sama tokoh si Boy, ini bisa menjadi tontonan yang akan membangkitkan rasa nostalgia kalian sih. Filmnya sedang tayang di bioskop, silahkan ditonton. Mungkin kita akan ketemu lagi di film Galaxy atau Susuk. betul. Ya udah, segitu dulu ya dari kita. Sampai bertemu di film berikutnya. Bye-bye. Kok jadi gue yang nyetir?